Sebelum kita masuk ke modulus, kita cek kembali tentang elastisitas. Elastisitas kita pelajari pada mata kuliah sebelumnya. Jadi, setiap benda yang dikenai gaya akan mengalami perubahan bentuk, entah itu memanjang, memendek, atau sebagainya. Kita bayangkan Anda memiliki pegas. Pegas kita dapat tarik, memanjang, kita dapat tekan, memendek, dan seterusnya. Ketika tarikan kita teruskan, kita beri gaya terus-menerus, maka pegas akan tertarik terus dan kemudian akan patah atau mengalami kondisi yang disebut dengan fraktur. Nah, baik untuk elastisitas pada pegas maupun pada zat padat umumnya, kita dapat menggunakan hukum Hooke. F sama dengan K delta X. Kita lihat di sini, kita punya alat. Di sini kita punya dua buah kawat. Kawat ini kita beri beban. Satu kita beri beban yang tetap, dan yang lain kita beri beban yang berubah. Bebannya kita tambah, kita tambah, kita tambah. Yang tetap ini kita gunakan sebagai standar. Nah, kemudian kita amati pertambahan panjangnya. Di sini kita akan mendapatkan pola yang kira-kira hampir sama. Meskipun nanti titik-titik ini mungkin bisa berbeda, tetapi secara umum kondisinya sama. Ketika suatu benda kita tarik, maka dia akan memanjang. Ketika kita lepas, maka dia akan kembali. Daerah ketika dia masih kembali, itu kita sebut sebagai daerah elastis. Anda bayangkan Anda punya pegas, Anda tarik, Anda lepas, dia kembali. Nah, ketika dia kembali, ada kemungkinan kembalinya itu tidak tepat pada titik semula, tetapi sedikit bergeser. Nah, pergeseran ini kita sebut sebagai offset. Di perubahan ketika dia kembali tidak ke titik semula. Nah, pegas atau benda padat ketika kita berikan gaya, kita teruskan, maka dia akan memanjang, tidak bisa kembali ke posisi awal. Nah, pada saat itu dia kita sebut sebagai daerah plastis. Dari titik ini sampai titik ini kita sebut sebagai daerah plastis. Maka dia mengalami pertambahan panjang. Ketika gayanya kita lepaskan, dia tidak kembali. Nah, kemudian ada yang kita sebut dengan daerah necking. Neck, leher. Necking jadi pembentukan leher. Jadi kita bayangkan kawat ketika kita tarik terus-menerus, suatu saat ada bagian yang paling lemah, dia akan mengalami penipisan di satu titik tertentu. Nah, itu kita sebut sebagai necking. Necking ini ketika kita lanjutkan, maka dia akan patah di titik di mana dia mengalami pengecilan. Dia akan patah, kita sebut sebagai titik fraktur. Oke, ini sekilas bayangan kita tentang elastisitas. Nah, fenomena ini hampir terjadi pada semua zat padat. Kita sebut dia sebagai daerah proporsional. Atau biasa kita bahas dengan hukum Hooke. Nah, nanti Anda perhatikan apa itu elastic limit, elastic region, plastic region, dan breaking point. Kembali kepada slide sebelumnya. Silakan nanti Anda pelajari sendiri. Berikutnya, kita mengenal apa yang namanya modulus. Apa itu modulus? Modulus adalah koefisien yang menyatakan tingkat kemampuan benda untuk mempertahankan bentuknya. Modulus tarik berarti kemampuan benda untuk mempertahankan bentuknya dari suatu tarikan. Ini kita sebut sebagai modulus Young. Kemudian ada modulus tekan, modulus geser, dan modulus sobek. Modulus tekan dan modulus tarik ini berkebalikan.
gaya yang kita berikan pada sumbu yang sama, hanya ketika modulus tarik gayanya berlawanan. Anda perhatikan gambar A, posisinya ini gambar A, posisi gaya menjauh, F ke atas, F ke bawah. Nah, sementara pada gambar B, modulus tekan, F-nya mendekat. Menekan, F di atas arahnya ke bawah, F di bawah arahnya ke atas. Kemudian berlaku persamaan modulus yang. Ini sudah biasa kita peroleh dari fisika SMA, juga sudah kita pelajari. E sama dengan delta 0, L0 per delta L, F per A. Di mana E adalah modulus tarik. Kemudian kita turunkan, berlaku persamaan E sama dengan stress per strain. Nah, modulus tekan, nilai delta L-nya sama dengan persamaan pada modulus tarik. Hanya saja nilainya menjadi negatif. Coba Anda pikirkan, kenapa nilainya menjadi negatif? Berikutnya, ada yang namanya Poisson ratio, yaitu perbandingan penyusutan relatif pada arah tegak lurus beban yang diberikan dibagi dengan perpanjangan relatif. Jadi, Anda bayangkan Anda punya karet penghapus. Karet penghapus Anda tarik. Dia bertambah panjang, tapi dia mengalami penyusutan. Penyusutan luas penampangnya. Nah, rasio ini kita sebut sebagai Poisson ratio. Ini silakan Anda baca saja. Berikutnya, penetapan modulus tarik. Kita mengikuti apa yang dikembangkan oleh Thomas Young. Stres dirumuskan sebagai F per A. Tau adalah gaya tarik peregangan, F adalah gaya tarik yang dikenakan pada sampel, sementara A adalah luas penampang sampel. Pengukuran modulus tarik kira-kira seperti ini. Kita punya benda kita pasangkan pada alat, alatnya kita tarik dengan gaya tertentu, arah F-nya menjauh. Kemudian pada gambar di bawah, gambar pertama ini L0, diberi gaya F, 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 F. Nah, pada gambar ketiga, ini mulai membentuk leher atau neck. Nah, ini terjadi pada bagian benda yang relatif lebih lemah dibandingkan bagian benda yang lain. Neck ini ketika diteruskan menjadi titik di mana dia akan patah, fraktur. Nah, setelah dia mengalami patah, ini kita ukur sebagai panjang akhir LT. Kemudian untuk pengukuran modulus tekan hampir sama, tapi arahnya berlawanan, jadi ditekan. Berikutnya adalah modulus geser. Benda dikenai gaya pada dua sisi seperti pada gambar. Berbeda dengan modulus tarik gayanya berlawanan arah tetapi pada sumbu yang sama. Sementara pada modulus geser, gayanya berlawanan arah tetapi berbeda sumbu. Anda perhatikan, yang di sebelah kiri gayanya ke kiri di bagian bawah, di sebelah kanan gayanya ke kanan di bagian atas, sehingga dia akan mengalami pergeseran. Anda perhatikan, ini contohnya adalah sol sepatu. Sol sepatu itu mengalami modulus geser. Bagian bawah akan terdorong ke belakang, sementara bagian atas akan terdorong ke atas. Dia mengalami modulus geser. Nah, sol sepatu ini harus memiliki modulus geser yang baik. Artinya dia tidak terlalu mudah tertarik, namun juga cukup nyaman untuk digunakan. Biasanya yang memiliki modulus geser yang besar itu keras. Tetapi ketika hak sepatu ini keras, tidak nyaman dipakai. Nah, ini juga
pertimbangan yang harus diperhatikan. Jadi dia harus cukup nyaman dipakai, artinya tidak terlalu keras, tetapi harus memiliki modulus geser yang cukup baik. Kenapa kalau modulus gesernya kurang baik? Maka kita akan kesulitan untuk berdiri dengan nyaman. Anda bayangkan kalau pada kondisi ekstrim, Anda ganti hak sepatunya dengan balon yang kita isi air. Nah, dia memiliki modulus geser yang kecil, relatif mudah untuk bergeser. Nah, maka Anda bayangkan kalau hak sepatu Anda itu adalah balon yang diisi dengan air. Tentu akan sulit untuk bergerak. Kemudian persamaannya hampir sama, hanya kita gunakan pada modulus yang kita gunakan E, pada modulus geser kita gunakan G, tapi posisinya hampir sama. Penjelasan ini sudah kita bahas tadi, silakan nanti cek kembali. Kemudian ini bermacam-macam modulus geser dari suatu bahan. Karet, modulus gesernya kecil. Anda bayangkan karet tentu mudah untuk ditarik. Yang cukup besar adalah baja. Ini 79,3 gigapascal. Artinya baja cukup sulit untuk kita geser pada posisi berbeda sumbu. Kemudian ada bahan-bahan yang kita sebut sebagai bahan anisotropik yang modulus gesernya berbeda ketika ditarik dengan arah yang berbeda. Misalnya kertas. Kertas ditarik pada sumbu X dengan sumbu Y itu berbeda nilainya. Kenapa? Berkaitan dengan serat kayu dan sebagainya. Ini akan mempengaruhi. Kemudian modulus sobek. Anda bayangkan, Anda membeli kopi saset. Anda ingin membuka sasetnya, biasanya ada dakikan. Nah, dakikan itu adalah salah satu cara untuk memudahkan kita menyobek. Modulus sobek yang terlalu besar akan mengakibatkan bahan sulit untuk disobek. Sebaliknya, ketika modulus sobeknya kecil, bahan akan terlalu mudah untuk disobek. Nah, modulus sobek ini banyak kita manfaatkan pada lembaran-lembaran seperti plastik, kantong, dan sebagainya untuk kemasan. Kalau modulus sobeknya terlalu rendah, maka fungsi dia sebagai kemasan berkurang. Kenapa berkurang? Karena dikhawatirkan akan mudah sobek. Tetapi ketika kita memiliki bahan dengan modulus sobek yang terlalu besar, maka dia akan kesulitan untuk menyobek. Makanya dakikan tadi adalah cara menjaga agar modulus sobek bahannya boleh cukup besar, tetapi juga tidak menyulitkan untuk disobek ketika kita memang mau membukanya. Ini salah satu kajian tentang kemasan. Berikutnya adalah modulus bulk. Modulus bulk ini terjadi ketika suatu benda dikenai gaya dari segala arah. Anda bayangkan, Anda punya balon udara Anda masukkan ke dalam air di bak mandi misalnya. Maka balon udara ini akan menerima tekanan dari air. Makin ke bawah, makin ke dalam, tekanan air akan semakin besar, akan mengakibatkan balon akan semakin mengecil. Nah, untuk apa kita melakukan pengukuran modulus bulk? Nah, misalnya kita menggunakan device yang akan dipakai di bawah air, kamera untuk menyelam misalnya, atau lebih ekstrim lagi adalah kapal selam yang mampu bergerak sampai sekian ribu meter di bawah permukaan air.
mereka akan menerima modulus bulk. Kita harus mempertimbangkan bahan ini cukup kuat untuk menerima tekanan dari segala sisi.